Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat ya meskipun kalian belajar di rumah, karena kalian saat ini sedang membangun masa depan kalian. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini dipelajari di kelas 6, juga dipelajari di SMP semester 1. Nah, kalian tentu bertanya-tanya dong, bilangan bulat itu seperti apa? Sebetulnya bilangan bulat itu yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Jadi pengertian bilangan bulat itu adalah himpunan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan negatif. Jadi di dalamnya itu ada bilangan cacah, ada bilangan asli, ada bilangan prima masuk ke dalam bilangan bulat ya. Nah, kecuali bilangan pecahan. Kalau kalian perhatikan pada garis bilangan seperti berikut ini. Nah, anak-anak sekarang perhatikan garis bilangan berikut. Angka di sebelah kiri, mulai angka min 1, min 2, min 3, itu disebut bilangan bulat negatif. Yang tengah, angka 0, itu disebut bilangan bulat 0. Sedangkan yang bagian kanan, mulai angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu disebut bilangan bulat positif. Paham ya anak-anak? Jadi, bilangan bulat itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Satu bilangan bulat negatif. Kalau kita lihat pada garis bilangan, bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri. Kemudian bilangan 0 dan yang ketiga adalah bilangan positif ya. Jadi bilangan bulat itu dibagi 3 menjadi bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 0 ya tentu saja bilangan 0, hanya satu anggotanya ya. Sedangkan bilangan bulat negatif dimulai dari minus 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, dalam operasi perhitungan bilangan bulat ini, kita nanti akan mengenal dua operasi. Satu, yang pertama adalah operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan operasi hitung yang kedua adalah operasi perhitungan, pembagian, dan perkalian. Nah, yang akan Ibu bahas di pagi ini adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti Ibu akan kasih contoh-contohnya ya, dan akan kita kerjakan bersama-sama. Yuk kita mulai. Ini adalah contoh soal pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Ayo kita kerjakan sama-sama ya, dan diperhatikan baik-baik supaya kalian paham. Ini adalah salah satu contoh soal perhitungan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anak, dari 5 soal yang Ibu berikan tadi, mari kita bahas satu-satu ya. Ini soal yang pertama sudah Ibu tuliskan. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini masih sederhana ya, karena ini masih tahap 1. Tahap berikutnya akan lebih sulit, tapi tidak ada yang sulit asal kalian mau belajar. Ini langsung aja kita mengerjakan ya. 25 ditambah min 43 dikurangi 60. Cara pengerjaannya masih simpel ya anak-anak. 25 ditambah min berarti besar mana? Berarti besar negatif ya. Maka hasilnya adalah 25. Boleh cara pengerjaannya adalah 43 kurangi 25. Tetapi karena angka yang lebih besarnya itu adalah negatif, maka hasilnya pun pasti akan negatif. Kita tulis dulu negatif ya anak-anak. Baru kemudian setelah itu 43 kurangi 25. 18 ya anak-anak. Nah, kenapa negatif? Karena yang lebih besar di antara dua ini adalah 43. Maka kita tulis, karena yang kenapa negatif di sininya? Karena dibandingkan dari angka 25 dan 43 ini, yang lebih besar adalah angka 43. Maka yang menang itu adalah tanda yang mengiringi angka 43 ya, untuk masalah penjumlahan ini. Jadi kita kasih min. Kemudian kita masih tulis dulu ya, biar kalian ngerti. Jadi Ibu menjelaskannya tahap demi tahap. Nah, setelah ini, karena dua-duanya kurang, maka otomatis tandanya akan kurang. Tinggal jumlahin hasilnya. Ya, pertama harus perhatikan adalah tandanya. Ini karena dua-duanya tandanya kurang, maka yang menang pasti adalah tanda kurang atau minus atau min. Tinggal kita jumlahin angkanya. 18 tambah 60 sama dengan minus 78. Jadi hasil penjumlahan dari 25 ditambah min 43 min 60 adalah minus 78. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nomor 2 ya.
Nah, sekarang kita perhatikan dulu dua angka di sebelah sini ya. Nah, karena ada tanda minus-minus ini, yang pertama harus kalian perhatikan dalam soal adalah tanda ya, tanda minus atau positif pada angka yang mengikutinya. Karena ini dua-duanya ada positif, maka ini bisa juga sama dengan ini artinya positif. Karena ini tandanya dua-duanya negatif, ini sama dengan positif ya. Kalau ada dua tanda negatif disatukan itu sama dengan positif. Jadi soalnya bisa juga diterjemahkan menjadi seperti ini ya. Nah, soalnya bisa jadi seperti ini sama dengan ini. Baru kita jumlahkan seperti biasa anak-anak. 65 ditambah 38 adalah 9. 103 dikurangi 45 sama dengan 58 ya. Nah, sekarang soal ketiga anak-anak perhatikan, karena ini minus ditambah minus jadi pasti hasilnya adalah minus. Karena dua-duanya minus pasti menang ya anak-anak. Perhatikan tandanya ya. Jadi kita lihat dua angka dulu yang di sini. Tandanya adalah minus sama minus. Minus sama minus pasti dua-duanya menang kan? Jadi kita tandanya minus. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan antara 48 ditambah 21. Jadi kalau udah kita memperhatikan tandanya, maka sekarang kita tinggal lihat angkanya. Perhatikan angkanya. 48 ditambah 21 sama dengan 69. Jadi minus 48 ditambah minus 21 sama dengan minus 69. Selanjutnya ini kita tulis dulu ya, untuk memudahkan. Jadi Ibu menerangkannya step by step biar kalian lebih jelas. Maka selanjutnya 65 tambah 69 yang lebih besar mana anak-anak? Yang lebih besar adalah 69 ya. Maka yang akan menang itu adalah tanda pada angka 69. Karena 69 lebih besar angkanya. Maka tanda yang menang adalah tanda mengiringi angka 69. Kita tulis minus. Setelah itu baru kita kurangkan 69 dikurangi 65 sama dengan 4. Kenapa tidak dijumlahkan? Bu, kenapa tidak 69 tambah 65? Kenapa 69 kurangi 65? Karena yang menang itu adalah tanda minus. Berarti operasi perhitungannya kita kurangkan. Nah, seperti biasa kita fokus ke dua angka di depan dulu ya. Ini seperti tadi udah Ibu terangkan, kalau ada minus lagi pada posisi yang berdekatan ini sama dengan artinya adalah tambah ya. 2 minus ini artinya sama dengan 1 tambah. Jadi soalnya bisa kita rubah seperti ini. 72 ditambah 40 minus 25. Soalnya bisa seperti ini. Kemudian kita ketemu lagi ini. Minus lagi dalam posisi yang berdekatan ini sama dengan positif atau tambah lagi, maka soalnya bisa dibuat sederhana seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi soal 72 minus 40 minus 25 sama dengan soalnya seperti ini. Kalau kita sederhanakan, 72 ditambah 40 ditambah 25. Maka sekarang tinggal kalian jumlahkan. 137. Kita fokus ya seperti biasa ke dua angka dulu yang di sebelah kiri. Nah, ini minus dalam berdekatan, maka seperti tadi ini sama dengan positif ya. Tapi minus di sininya tetap kita tulis ya, karena tidak ada temannya. Jadi kita tulis ini soalnya sama dengan, seperti ini, minus 33 ditambah 17 ditambah 52. Kita jumlahkan dulu, minus 33 ditambah 17, yang menang adalah tanda negatif karena di sininya negatif. Setelah itu kita kurangkan ya, seperti tadi yang tadi ya. 33 dikurang 17 adalah 16. Nah, kita tulis lagi selanjutnya. Nah, setelah ini mana yang menang? Yang menang adalah tanda positif di angka 52.
Jadi pasti hasilnya positif. Setelah itu baru 52 dikurangi 16 ya. 2 berarti 32 ditambah 4, 36. Hasilnya adalah 36 ya. Nah, jadi anak-anak kesimpulannya ya, kalau dalam penjumlahan itu ada satu tanda negatif, satu tanda positif, atau negatifnya itu di depan, maka untuk tanda itu, memberikan tanda pasti kita ngambil tanda pada angka yang lebih besar. Ya, ini pasti. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan tanda, baru kita kurangkan. Mau yang lebih besarnya di positif, mau yang lebih besarnya angka negatif, kita setelah beri tanda baru kita kurangkan. Jadi pertama kita kasih tanda, setelah itu kita kurangkan. Nah, contohnya ini nih. Dalam dua soal, ini soalnya ini sama ya. Nih. Ini sama bentuknya, minus sama positif. Kalau di sini, nah ini dianggap tidak ada ya. Ini dianggap tidak ada. Oke? Kita lihat yang ininya aja. Nah, kalau di sini karena yang besar itu angka 33 maka tandanya adalah minus. Nah, setelah memberikan tanda minus ini baru kita kurangkan antara 33 17 ya. Mau besarnya yang positif, mau besarnya negatif, tetap proses selanjutnya ada pengurangan. Setelah memberi tanda kemudian kurangkan ya. Pertama adalah menentukan tanda. Tanda ini tergantung dari angka yang lebih besar. Karena angka besarnya adalah ini, maka tandanya adalah negatif. Setelah itu kita kurangkan. 33 dikurangi 17, hasilnya adalah 16. Nah, sekarang kita contoh yang satu lagi ini. Nah, kalau ini, yang pertama sama, kita tentukan tanda. Karena besarnya ada tanda, karena besar angkanya adalah angka 25, maka kita ngikutin tandanya adalah tanda 25, yaitu positif. Setelah itu baru kita kurangkan. 25 52 ya. Nah, pada soal yang kedua ini sama persis, cuma lebih besarnya pada angka positif. Langkah yang pertama kita tentukan tandanya dulu, positif atau negatif. Nah, positif atau negatifnya itu kita ngikutin angka yang paling besar, yaitu angka 52, berarti ini positif. Nggak usah ditulis kalau positif ya. Nah, langkah yang berikutnya adalah mengurangkan angka yang lebih besar dengan angka kecil. Ya. Nah, 52 dikurangi 16. Sama dengan 36. Jadi harus diperhatikan yang pertama adalah tentukan tanda ya, positif atau negatif. Dan langkah yang kedua adalah mengurangkan ya. Mengurangi ya. Jadi kalau ada salah satu tanda negatif atau negatifnya angkanya di sini, maka prosesnya adalah seperti ini. Demikianlah cara menyelesaikan 5 soal yang udah Ibu kasih tadi ya. Berikutnya kita akan membahas lagi soal-soal bilangan bulat untuk pertemuan berikutnya. Anak-anak, pelajaran tentang bilangan bulat hari ini dari Ibu cukup sekian dulu ya. Jadi baru dibahas tentang pengurangan dan penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke hal-hal yang lebih sulit lagi. Apakah anak-anak paham dengan penjelasan Ibu? Kalau belum paham, anak-anak boleh tulis di kolom komentar. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.